orang-orang yang homeschooling benar, yang berbasis keluarga, mereka sangat menentang yang si school from home itu. School from home, apalagi kalau ini pakai nama homeschooling, karena menurut mereka itu bukan esensinya homeschooling gitu loh. Lagi biaya gimana? Biaya yang paling penting. SD itu kalau yang swasta 20-an lah ya, 30-an sampai 20-an. Percaya nggak, PKBM ku pendaftarannya hanya 500.000. Oke. Hai Mi, Hai Tan, hai Militan, hai Karika. Oke, yang terakhir. Kembali lagi bersama kita di Militan Podcast. Hari ini kita lagi ada Karika. Kenalan dulu dong Karika. Kenalan, aku Rika. Aku ibu 3 orang anak, perempuan semua. Jadi yang paling cakep adalah suamiku di rumah. Paling ganteng sendiri ya. Paling ganteng di rumah. Aku ini apa ya? Pendongeng. Oh ya, profesinya storyteller, pendongeng, betul. Yang udah sekitar 5 tahun terakhir lah jadi profesional seru. storyteller. Dan sekarang homeschooling ya, ketiga anaknya. Iya, betul. Mau 3. Yang nomor 1 masih di masih SMA biasa. Oke. SMA biasa. Yang kedua homeschooling, yang ketiga baru mau. Yang ketiga dari awal homeschooling. Oh, dari awal homeschooling. Iya, jadi kita undang Karika di ini Militan karena kita kan kemarin ngebahas soal sekolah online itu ya, Mi ya. Terus wah, kalau sekolah online terus pilihan homeschooling adalah salah satu pilihan yang oke nih gitu. Karena kebetulan aku juga, anakku kan 3. Nah, yang 2 nih udah mau yang 2 udah sekolah. Yang nomor 2 nih tadinya mau aku sekolahin TK biasa, tapi terus habis itu kan pandemi, ya kan? Yes. Kan jadi. Iya, terjadilah. Jadi karena kelompok bermain terus akhirnya nggak jadi sekolah di kelompok bermain, terus dia cuma ikut-ikut kelas-kelas yang per bulan atau per sekali datang gitu. Terus aku berencana juga untuk ya udahlah sekalian aja nih nanti TKA-nya homeschoolingin aja gitu. Jadi nah makanya hari ini ada Karika karena kita mau nanya tentang homeschooling tuh apa sih? Kayak gimana sih? Caranya gimana? Biayanya berapa? Kita kepo-kepoin semuanya. Boleh banget. Kali sobat-sobat Militan yang mau punya anak atau anaknya mau homeschooling kan bisa cari tahu dari sini, dari Karika. Iya, betul. Jadi awalnya gimana Karika memutuskan homeschooling tuh gimana ceritanya? Jadi itu sebenarnya aku sama suamiku tuh sudah memikirkan tentang homeschooling tuh dari anakku yang pertama. Oke. Dari anakku yang pertama. Karena kita tuh emang nggak tahu ya suka anak-anak kali ya. Terus kita mikir awalnya memang berpikir pendidikan itu kan tanggung jawab orang tua ya sebenarnya. Itu awalnya. Terus mulailah cari segala macam buku tentang homeschooling. Itu anak masih 2 tahun tuh, masih ini ya. Terus tapi delalah ketemu TK dan SD yang sesuai dengan ekspektasi kami. Dipengenin banget nih kayak gini gitu. Jadi kita pingin yang ngajar anak kayak gitu, pas nih mereka ngajarnya gitu. Jadi kita bilang, oh ya udah ada sekolahnya dibanding kita repot. Iya, betul. Kita kan orang-orang yang nggak mau susah gitu. Iya. Nah terus jadilah anak pertama itu masih TK dan SD. Yang pertama ini sampai SMA sekarang malah masih sekolah biasa, umum ya. Masih sekolah umum. Nah terus begitu yang kedua dia nih aku salahnya adalah waktu itu dia kecepatan masuk SD. Umurnya berapa tuh? Jadi kira-kira? waktu dia umur 5 tahun aku udah masukin SD. Oke. Kecepatan banget ini. Iya, dan gurunya udah bilang, Mam kita butuh kerjasama nih, nggak mungkin karena anak biasanya kalau dia lebih muda itu akan lebih ada saatnya dia cranky. Jadi karena dia kan pendewasaannya belum cukup. Aku bilang oke lah dengan segala macam ini aku ambillah resiko ini gitu ya. Tapi ternyata benar dia memang ada dia mesti nggak naik kelas dan aku udah terima, maksudnya emang mempersiapkan diri karena tahu aku yang memaksakan dia untuk masuk. Jadi kalau dia nggak naik ya itu sudah resiko aku, jadi aku nggak boleh marahin dia nih, emang sudah jatahnya lah gitu. Nah teman ini agak-agak susah nih, maksudnya untuk bergaul lagi kesana kemarinya. Terus aku bilang, wah ini juga ya. Tapi jadi dia nggak naik kelas waktu itu? Nggak naik kelas. Oke. Kelas berapa itu Kak? Itu kelas 3 mau ke kelas 4. Jadi dia kelas 3 tuh ngulang. Oke. Kelas 3 ngulang.
Sebenarnya sih kalau dibilang malu ya nanggung Udah namanya. gede juga soalnya kelas 3 ya, udah Cuman paham. aku cuman bilang gini, kalau aku marahin Kasihan. nanti dia nggak semangat belajar. Iya. Aku kalau dia nggak mau sekolah oke, tapi dia jangan mau dia nggak mau belajar. Iya, Dia oke. lebih Itu serem. karena kan orang harus belajar itu Iya, mau di karena mana dua hal aja. yang berbeda itu ya. Itu dua hal yang berbeda. Akhirnya si anakku ini kebetulan adalah uang sekolahnya naik terus, Bu. tiap tahun naik ya kan. Dan kebetulan waktu itu aku sama suamiku lagi ada krisis keuangan lah. Terus sampai kita gini, ini pilihannya dua nih. Kita pindahin ke sekolah negeri, tapi di sekolah swasta yang kita pinginin aja dia sudah bermasalah. Yes. Berarti kan kita harus mencari sekolah swasta yang setara. Yang harganya kita yakin Pasti kan sama. segitu juga gitu. Jadi pilihannya adalah gimana kalau ini kita take over aja udah, maksudnya kan pendidikan adalah tanggung jawab kita. Akhirnya aku ingat lah, ya udah deh Mas, coba kita homeschoolingin lagi nih, kita cari tahu lagi nih homeschooling gimana. Jadi agak semi terpaksa juga ya sebenarnya. Sebenarnya enggak, karena yang kecil kan dia udah Oh, homeschooling. dia udah homeschooling duluan ya, yang kedua ya. Jadi udah punya pengalaman ya sebenarnya ya. Jadi sama si nomor sebenarnya 3. si kakaknya ini yang nomor 2 tuh kalau ngeliat adanya, enak banget sih kamu nggak mesti pakai seragam, nggak mesti ini. Kamu ribet aku, kamu kalau papa mama pergi ikut, sedangkan aku mesti ini terus jam 3 capek. Dia karena anakku kan sekolah swasta sampai jam 3, jam 4 sampai rumah. Terus dia pulang aku ingat banget dulu tuh dia kalau ini, mah mau mie goreng instan gitu. Terus udah, terus nanti ini baru nih, padahal perempuan ya, sejam kemudian mama punya makan malam apa? Terus ya ampun anakku, dia capek sekali ternyata sekolah tuh melelahkan. Capek banget ya fisik segala makanya macam. aku kenapa aku nggak, karena dia exhaust gitu, jadi deh homeschooling aja. Jadi begitu aku gali lagi, ternyata homeschooling itu adalah pendidikan berbasis keluarga. Jadi sebenarnya ada dua nih, yang ada yang orang tua yang maunya school from home. Nah ini kita udah tahu nih semua sekarang school from home, school from home gitu. Nah yang ini adalah sekolah berbasis keluarga. Jadi semua keputusan itu ada di ayah, ibu, sama anaknya. Jadi jangan lupa anaknya tuh ikut serta juga ya. Dia mau belajar apa. Dan yang harus dilakukan adalah deschooling dulu. Karena kita terbiasa sekolah terpola kan. Apalagi matematik yang pertama, IPA jam 2, PKN gitu. Homeschooling tuh kalau bisa itu tuh dihapus dulu tuh, karena pola belajar itu beda. Oh, jadi nggak ada jadwal itu ya? Nggak ada jadwal pelajaran ibaratnya. Nggak ada jadwal pelajaran karena orang tua homeschooling yang biasanya berbasis keluarga, mereka nggak ngajar akademis. Gitu. Walaupun kita ada tapi tetap ada target kan Kak? Ada. Kita ikut namanya setara Kemendikbud. Jadi Kemendikbud itu memang mengakui anak-anak homeschooling ini. Tapi udah ada ininya juga ya, kayak misalnya ya targetnya itu tadi misalnya kelas 1 harus belajar A, B, C, D itu dikasih juga. Ada. Jadi di setara itu lengkap, bahannya ada, ulangannya ada. Nah, yang ngajarin kita nih orang tuanya. Cuman sebenarnya kalau anakku dia ini, mah aku jadi ulangan segitu banyak dikerjakan dalam 1 hari. Dia sukanya rapel gitu. Karena dia lebih mau, dia pingin belajar yang lain dibanding cuma belajar itu. Jadi dia bilang, mah ajarin aku yang buat ini. Jadi akhirnya karena dia memang kedua anak itu memang tipikalnya begitu. Jadi aku selalu bilang, kita mau minggu ulangan nih. Kamu mau ulangan kapan? Ini 3 days kalau yang kecil gitu. 3 hari lagi. Kamu yang belum bisa apa? Matematik udah, bahasa Indonesia udah, ini aku yang belum bisa PKN. Kita belajar PKN enak. Jadi 3 hari itu aku review loh, gitu. Terus kerjain. Dan memang soal ulangannya nggak seperti sekolah yang sesusah. Yang seribet itu ya. Ulangannya tuh ini banget deh, maksudnya simple banget gitu. Ulangannya udah disiapin sama Kemendikbud juga Kak? Sudah. Jadi aku baru tahu ini. Baru tahu juga gue. Jadi enak banget. Iya, jadi sebenarnya nggak terlalu repot juga ya. Maksudnya ya repot ada pasti. Cuma maksudnya udah ada yang tinggal kita kasih juga. Cuman jangan lupa anak kita harus terdaftar di PKBM. Pusat Kegiatan
belajar masyarakat. Nah itu gimana tuh cara pertama untuk bisa daftarinnya? Itu sih kayak di sekolah ya kita PKBM tuh banyak banget di Indonesia ini banyak banget. Jadi kita pilih yang sesuai sama keinginan kita. Ada tapi aku selalu nyarankan PKBM yang luas sama anak karena nah ini tapi tergantung pilihan orang tuanya. Dia mau school from home atau yang benar-benar berbasis keluarga yang semua peraturan sebenarnya keluarga yang nentuin atau apa gitu. Jadi kalau misalnya dia school from home, dia bisa milih yang semi sekolah online. Yang udah ada pelajarannya juga kayak sekolah sekarang lah ada ini ada gurunya ini nah itu ada juga yang seperti itu. Nah cuman jadi gini, orang-orang yang homeschooling benar yang berbasis keluarga mereka sangat menentang yang si school from home itu. School from home apalagi kalau ini pakai nama homeschooling karena menurut mereka itu bukan esensinya homeschooling gitu. Tetap ya Bu ada pro kontra Bu ternyata. Ada di schoolingnya itu ya. Iya, harus ada di school. Betul. Karena kalau misalnya kalau kita nggak ada deschoolingnya itu, mindset orang tuanya juga mesti berubah juga. Ya anaknya sama aja dia terjepit antara sekolah tapi di rumah gitu ya. Bener. Ya kayak sekarang kondisinya lagi pandemi gini. Jadi kalau aku sih akhirnya sama suamiku jadi kita metodenya tuh lebih ke unschooling. Unschooling tuh jadi membebaskan anak-anak dia mau belajar apa. Jadi banyak nih metodenya homeschooling. Ada Charlotte Mason, ada Waldorf, ada Montessori, ada apa lagi ya? Eclectic apalah segala macam tuh. Ada yang nggak ikut itu tapi dia agamis. Ada juga yang begitu. Jadi ada banyak pilihan gitu ya. Jadi sesuai sama si orang tua. Orang tuanya maunya yang mana. Iya, makanya dibalikin lagi ke tergantung si keluarganya ini mau dibawa kemana gitu ya, sesuai dengan ajaran keluarga itu tadi ya. Ada yang aku mau homeschooling anakku karena aku mau menanamkan nilai-nilai agama lebih kuat. Ada gitu. yang mereka yang gitu ada. Ada yang aku pokoknya aku nggak mau anakku didoktrin sama orang lain. Aku yang mau semuanya tuh tanggung jawab aku. Jadi setiap orang tua tuh punya pandangan yang berbeda. Mauannya beda-beda juga. Bener-bener. Makanya kan aku pernah dengar juga parenting itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu kan. Balik lagi ya. Ya balik lagi keluarga ini mau bikin si anaknya atau si keluarganya jadi seperti apa gitu kan. Karena yang tahu itu adalah kebutuhannya kita apa? sendiri. Iya benar, orang tuanya sendiri. Anak kita kayak apa kan orang tuanya yang tahu. Iya betul. Orang lain hanya bisa menyarankan, tapi kan keputusan akhir tetap di orang tua. Nah, Karika ambil keputusan yang mana nih untuk anak-anak di rumah? Yang kekeluargaan itu tadi ya? Iya. Betul, yang kekeluargaan. Jadi aku kalau mereka mau belajar apa aku selalu ngobrol dulu. Kayak anakku yang terakhir Alia, dia tuh lagi tergila-gila gambar. Jadi dia tuh gambar dari aku mulai dari metode Waldorf yang nyampurin warna. Jadi kalau Waldorf itu kan dia yang warna itu hanya ada warna dasar. Jadi dia harus mencampur warna supaya bisa warna jadi hijau warna tuh lain. dari mana. Jadi kuningnya seberapa, birunya seberapa tuh dia harus mencampur sendiri supaya dapat warna yang dia mau. Dan aku suka karena dia jadi tahu kan, oh warna ini asalnya ini warna. Jadi dengan dia praktek itu terus gitu. Nah, sampai sekarang dia lagi tergila-gila anime. Jadi gambar mata sampai dia segala macam YouTube itulah gimana gambar. Ngikutin semua animal apapun ya. Jadi aku baru di anakku tuh kan ini ada teori Black Swan, pernah dengar nggak? Enggak, belum. Jadi ada bukunya, bisa ada di Gramedia deh Black Swan. Jadi intinya adalah ternyata anak-anak sekarang ini mereka tuh belajar tuh nggak kayak kita dulu. Kalau kita kan dari dikit dulu ya, dikit banyak sampai pinter gitu, sampai kita ahli. Kalau mereka tuh enggak, kalau mereka sudah sampai di titik mereka mau tahu, itu kurvanya tuh zut, langsung. Itu kayak Z ya saya. Oh iya benar-benar anakku jadi kedua juga gitu. Jadi kita kalau kita kan maunya anak nih pasti pelan-pelan nih gini. Nah, cuman kadang-kadang begitu dia sudah mentok nih udah ahli krek. Kalau namanya anak-anak kan masih bosanan. Udah tinggal kita orang tuanya lagi seneng-senengnya, wah anak gue pinter coding, terus dia terus kita baper. Udah disekolahin malam-malam. Lu gak bisa lagi. Gak apa-apa juga ya, karena emang itu tadi ya, karena cara belajarnya udah gak kayak kita dulu ya. Mungkin dia emang jalannya coding dulu nih, bisa coding. Nah mungkin dari coding nanti dia loncat ke apa lagi, loncat nanti
apa programming, apalagi nanti dia bisa masuk ke berbagai karena itu anak-anak sekarang kemampuan belajar itu nggak kayak kita dulu. Kayak kita dulu beda banget sih. Jadi itu kita harus ngikutin juga ya. Maksudnya yang tahu itu kan cuman orang tuanya ya. Maksudnya kalau guru kan ya seberapa sih, apalagi lagi corona kayak gini kan gurunya nggak bisa pantau juga. Dan kadang-kadang orang tua suka nggak sabar. Iya benar. Kita tuh kalau di sekolah itu kan nggak enaknya adalah kita ada tuntutan nih. Sekian PR-nya ini, kumpulin segini, itu curhatan diapalin di sini. Tiap hari, saya udah stres. Itu anakku yang SMA masih begitu, jadi dia sudah meminta kelas 11 itu untuk homeschooling, karena dia bilang, "Ma, aku pengen kayak adik-adik, aku pengen belajar filsafat." Kebetulan yang gede ini suka banget filsafat. Jadi dia bilang dunia Sophie tuh yang Justin Garta tuh semua udah dia baca, karena emang dia suka banget filsafat. Jadi aku cuman anak ini emang diarahkannya ke sana nih dia, dan dia bilang, "Ma, aku nggak bisa memperdalam itu kalau aku ada tuntutan." Tuntutan yang banyak banget dan itu. dia bilang, "Sekarang buat apa aku kan dia di jurusan IPS, tapi kan sekarang ada pelajaran lintas jurusan. Dia belajar kimia." Baru tahu nih. Aku juga baru tahu. Gitu ya Gitu, sekarang jadi SMA sekarang ya. tuh dia IPS tapi ada itu yang yang lintas jurusan dia dapat kimia, which is aku sudah lupa. Padahal dulu aku anak biologi, tapi kan udah sekian puluh tahun nggak pernah belajar. Terus tadi, "Ma, ini kita gimana? Ini apa? Ini mati." "Pak." Kita nggak tahu panggil bapaknya biasanya. Bener. Terus gitu papahnya dibalikin lagi. Tadi ada ajaran gurunya apa? Itu jawaban paling aman sih. Bener. Iya. Selain habis itu ntar ujungnya coba googling aja. Bener banget. Nah itu jadi aku ngerasa iya juga ya, dia nggak suka kimia, sementara di sekolah dituntut harus walaupun aku bilang nggak apa-apa sih nak, kamu belajar tuh kamu harus tahu juga. Kayak misalnya kamu belajar fisika, kamu pas nyetir kamu akan tahu, kamu nggak mungkin namanya injek rem mobil berhenti. Itu karena kenapa? Ada gaya yang mendorong. Itu kita fisika itulah. Tapi kan nggak usah gitu-gitu banget, karena emang dia anak apa sih, otaknya udah IPS banget gitu ya. Dia tuh suka ekonomi. Dia kalau pelajaran ekonomi tuh yang ya excited. Tapi begitu udah pelajarannya matematik kita tuh udah tapi emang nggak bisa dipaksa sih ya kalau kita belajar kan kita kayak juga kita udah dewasa, kita tertarik satu hal gitu kan. Kita nggak bisa maksain diri kita untuk tertarik sama hal lain kan gitu kan. Dan pelajaran akan lebih mudah tercerna kalau misalnya kita suka. Niat. Baru tahu banget nih SMA pakai ada lintas-lintas jurusan. Itu makin ribet banget nggak sih hidup kita? Terus jadi pengen homeschoolingin sekolah juga nggak anak-anak loh. Anak IPS lu kasih kimia ya males lah Bu. Jadi dia adanya tuh suka ketawa-ketawa kalau kakaknya udah ngerjain PR, kasian deh lo. Cuman kakaknya akan ketawa kalau adiknya lagi pekan ulangan yang ditetapkan sama kami gitu ya. Alien yang nomor 2, Alien pokoknya kita ulangan, kamu deadline-nya tanggal 12 harus sudah masuk semua nilai. Sebelum itu kita ulangannya ya, jangan sampai mepet. Oke mah. Terus kan dia udah, aku bingung ini apa. Terus kakaknya udah rasain gantian alasan. Tapi itu sih, jadi aku ngeliat kalau yang di homeschooling, Alin tuh lagi suka sama teater. Kebetulan di PKBM yang kami ikuti itu banyak student club. Jadi student club tuh kayak ekskul-ekskulnya. Seru banget terus. Jadi itu ada teater, ada bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Inggris. Tapi itu kita boleh milih ya. Bahasa Perancis, ada STEAM, apa sih? Yang STEAM tuh yang science, teknologi, apalah itu yang itu. Yes, itu ada STEAM, ada kelas ekonomi itu juga ada, kelas filsafat, bayangin itu. Pantasan si kakak langsung aduh aku mau itu. Tapi aku boleh nanya ini yang terakhir ya, soalnya waktunya udah mau habis kan. Karena masih banyak banget pertanyaan. Itu kalau anak-anak homeschooling ketemu sama teman-temannya gimana ya? Itu aku penasaran deh dari dulu. Dulu sebelum pandemi, jadi sebenarnya kita disarankan untuk bergabung di komunitas homeschooling. Kalau aku jadi ada komunitasnya berarti. Betul. Aku di Bogor, aku bikin namanya Silih Asah Bogor. Kita basisnya itu pramuka. Karena kami orang tua homeschooler ini menganggap pramuka ini nilainya tuh top banget. Yang bagus setuju aku. Yang ini ya semuanya lah ada mandirian, tanggung jawab, semua ada di pramuka. Jadi kita mau mengajar anak, karena gini, homeschooling itu mengajarkan anak-anak tuh nggak akademis tuh sekian, tapi pekerjaan rumah itu dalam arti
kamu harus bisa yang namanya nyuci. Iya, benar. Yes. Karena kerasa gak sih waktu kita Iya. ini nyapu gimana sih yang bersih? Jangan sampai udah nikah nggak bisa pakai magic jar kan? Itu kayak gue kan. Pramuka gue kurang. Ini yang nggak bisa pakai magic jar. Pokoknya itu pramuka emang penting banget sih. Jadi ketemunya pas lagi pramuka itu berarti. Jadi itu dan sekarang kebetulan kalau karena pandemi jadi nggak bisa ketemuan lagi sih. Jadi mereka pas lagi itu tuh seru banget, kita bikin upacara pramuka. Jadi anak-anak homeschooling pun juga bisa bersosialisasi juga ya. Berarti ada komunitasnya itu tadi. Udah teman-teman tuh gak usah panik ya. Asiknya adalah kita bisa berkegiatan di saat anak-anak lain bersekolah. Oh iya, kan waktu disesuaikan soalnya. Jadi kalau kita mau ke museum, mau ke kebun raya, mau ke perpustakaan, kan saat sepi. Anak-anak nggak ada gitu. Tapi abis itu pada jalan-jalan ke mall gitu, saat kan sepi juga. Yang lain masih sekolah. Jadi saat Sabtu Minggu, kita di rumah ya, santai-santai. Nah nih satu lagi terakhir, biaya gimana? Biaya yang paling penting. Kalau militan menanti antara homeschooling sama sekolah formal, gimana Karika? Buat catatan kita nih. Jadi banyak orang memilih homeschooling karena kayak aku juga gara-gara ekonomi tadi. Jadi sekarang kita masuk anak sekolah berapa sih? Let's say SD itu kalau yang swasta 20-an lah ya. 30-an sampai 20-an. Percaya nggak PKBM-ku pendaftarannya hanya 500.000. Oke, jeng jeng. Terima kasih backsound asal jeng jeng. Jadi emang tapi, karena biaya yang lain itu nanti pas lagi belajar ke museum kemana gitu ya kayak. Jadi kayak kalau aku tuh anak-anak misalnya mereka mau les nari, baru aku ngeluarin uang. Iya. Tapi kan kita nggak butuh uang gedung, kita nggak butuh uang seragam, kita nggak butuh uang buku, listrik segala macam ya. Itu jadi dan yang kalau kebetulan di PKBM-ku kita terserah mau ngasih uang bulanannya berapa, mereka ngasih standar lah minimal 200.000 sampai sekian per bulan gitu. Jadi terserah kita. Sedangkan kalau swasta mana ada lah sekarang 200.000 kan. Iya sih. Untuk buku-buku itu apa gimana tuh? Buku-buku itu kan Mi kan udah ada Google Mi. Kan gue pengen tahu. Iya dari Kemendikbud langsung itu udah ada di setara Kemendikbud, kita tinggal download. Mi. Oke. Sangat hemat dan irit kertas ya. Kita membantu bumi juga. Homeschooling aja ya Nak. Kita membantu bumi juga, Bo. Nggak motong-motong pohon, bikin kertas buku tebel-tebel. Iya betul. Tinggal buka. Wah, pembahasannya jadi panjang banget ya Mi ya. Bentar lagi sobat militan bakal kepo nih. Waduh, homeschooling mana ya nih? Homeschooling mana nih? Gitu. Gak apa-apa, boleh tanya-tanya ya sama Karika ya langsung ya. Dan aku jangan salah, aku di Bogor dan di Jakarta, tapi PKBM-ku itu di Salatiga. Jadi kita emang lintas itu ya. Online sebenarnya kan kita mau di mana ya juga nggak masalah. Dan sekarang udah dipermudah karena online itu tadi semua ya. Nggak mungkin orang sekarang baru ngerasain online begini, tapi sebenarnya kalau kami tuh udah dari dulu ya sudah begitu. Kemana wae woi gitu. Kita yang norak, panik, stres, bete, aduh. Padahal kalau dijalanin sebenarnya sih nggak bikin stres loh, anaknya santai, aku juga santai gitu ya. Enak banget ya, fun banget. Paling yang stresnya kalau udah pekan ulangan itu, ayo kita dapat ini nih deadline tanggal segini, kamu nilai masih masuk. Oke mam, ya udah dia kejar. Tapi ada anak yang maunya belajar dulu, aku mau belajar matematik, ya udah matematik karena ngikutin si maunya anak juga ya. Iya deh sobat militan, terjawab sudah ya. Sudah pertanyaan krusial ya. Yang paling takut tuh orang gila homeschooling, kasihan anaknya nggak punya temen, kasihan nggak bisa sosialisasi. Ternyata sudah terjawab. Bisa bahkan berbasis pramuka, Bo, kan? Seru banget, masih bisa berteman. Jadi teman-teman militan, balik lagi nih ke kalian mau pilih yang mana, homeschooling atau homeschooling juga ternyata ada dua ya. Berbasis keluarga sama basis school from home tadi. Dan apa yang tetap sekolah online kayak kita biasanya. Kalau gue sih akan berdiskusi nih dengan suami jadi berdiskusi ya nggak. Anak gue juga. Iya, anak gue juga yang kedua kan belum SD kan bisa bikinin ini juga ya. Bener-bener. Apalagi kan pandemi juga kita nggak tahu sampai kapan nih ya kan. Sampai 2022. Kalau aku ya buat anak-anak PAUD ya, buat anaknya your body is wonderland. Jadi itu sebenarnya badan orang tuanya tuh yang
dia akan jauh lebih belajar banyak dari badan orang tua, maksudnya gini, kita peluk, mereka megang-megang kita, dan kita ada buat dia gitu. Jadi jangan kita megang anak sambil megang handphone. Itu jangan tuh. Hadir sepenuh hati, sepenuh tubuh. Iya, Jadi itu tuh juga. Sebenarnya kalau kita terus bisa sama gitu, itu tuh lewat deh. Karena semua pertanyaan dia kita akan langsung jawab. Jadi kayak misalnya gini, mah, kok tante, kayak aku tuh dulu anakku, mah sama tante itu badannya merah. Oh, tante itu kebakar kok nggak ada apinya? Nggak kebakar, nggak ada api. Makanya jadi belajar juga ya. Jadinya saat itu kita belajar tentang matahari, UVB, nah jadi itu langsung dan dapat banyak jadinya anaknya. Malah dia dapat banyak daripada hanya di TK. Ayo kita nyanyi. Gitu. Jadi kalau aku sih, kalau emang masih PAUD, masih berani sendiri, udah deh hajar aja sendiri. Karena pasti bisa. Gitu. Ayo kembali lagi kepada kalian sobat militer, para orang tua, mau tim yang mana, ya kan? Kebutuhannya apa? Terus kira-kira bisa gimana? Jadi sesuaikan lagi. Ya udah, makasih banyak. Oh iya, jangan lupa 3M. Jangan lupa 3M. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai pandemik selesai ya. Sampai semuanya selesai, sampai semuanya vaksin lah ya. Kita tetap harus begini. Iya. Ya, teman-teman militan, makasih banyak. Jangan lupa bisa didengerin di Podme ID, dan juga bisa didengerin di Spotify dan juga di YouTube channelnya Hypespace. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan kami. Bye Mi. Bye Tan. Bye Karika.